Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya, kalian sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Yuk kita simak teks bacaan yang ada di buku paket kalian dengan judul Bekerja Sama dalam Keberagaman halaman 75. Yuk kita baca sama-sama teks Bekerja Sama dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, sekarang cobalah kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram yang sudah disediakan dalam buku paket ya. Jika sudah selesai, diskusikanlah dengan orang tua kalian, perhatikan perbaikan yang diberikan agar kalian lebih baik lagi dalam memahami bacaan. Yuk kita bahas sama-sama gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bekerja sama dalam keberagaman. Yuk kita mulai dari paragraf 1 dulu ya. Kira-kira mana ya kalimat utama dalam paragraf 1? Kalimat utama dalam paragraf 1 adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas dari gagasan pokok atau yang kita kenal dengan sebutan gagasan pendukung. Nah, sekarang yuk coba kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di paragraf 2. Kira-kira mana ya yang merupakan gagasan pokok di paragraf kedua ini? Gagasan pokok atau kalimat utama yang ada di paragraf ini adalah keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Selanjutnya paragraf ketiga. Mana ya kalimat utama yang ada di paragraf 3? Kalimat utama yang ada di paragraf 3 adalah mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Sedangkan kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung.
Dari cerita tadi menceritakan tentang Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang perambatan bunyi. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Kalian bisa membuktikannya dengan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kalian perlukan adalah alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Jika kalian tidak punya, kalian bisa memakai benda-benda yang ada di rumah kalian. Langkah kerjanya yang pertama, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu atau kakakmu atau orang tuamu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, tunjuklah tempat yang kalian anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Kalau sudah, silakan kalian tulis laporan kegiatan percobaan yang sudah kalian lakukan. Dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, dapat diketahui bahwa telinga kita masih berfungsi dengan baik dan dapat mengetahui arah sumber bunyi dengan jelas. Maka dari itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja ya bagian dan fungsi indera pendengar? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kalian akan mempelajari lebih lengkap di kelas 5 dan kelas 6. Lalu, apa ya fungsi telinga itu? Yuk kita bahas sama-sama. Fungsi telinga luar adalah menangkap bunyi dari lingkungan untuk diteruskan ke telinga tengah. Jadi bagian telinga luar itu mulai dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga atau kita sebut dengan liang telinga yang biasanya ada kotoran telinga itu. Nah, itu masih bagian dari telinga luar. Fungsi telinga tengah adalah mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Karena di dalam telinga tengah itu ada gendang telinga yang berupa selaput tipis. Itulah yang berfungsi mengubah gelombang bunyi menjadi getaran, sehingga suara yang kita dengar menjadi lebih jelas di telinga kita. Fungsi telinga dalam adalah pusat kendali indera pendengar. Di telinga bagian dalam sini ada pengendali keseimbangan tubuh. Jadi, jika telinga bagian dalam ini rusak, keseimbangan tubuh kalian akan terganggu. Bagaimana ya cara telinga bisa merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam kalian. Apakah kalian pernah mengalami gangguan indera pendengar? Telinga kalian sakit atau kalian kesulitan mendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawat telinga?
Yang pertama, dengarkan musik dengan volume sedang. Yang kedua, jaga telinga dalam kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Hindari penggunaan cotton bud dan benda yang kotor. 4. Periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, adik-adik, Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Yuk kalian pahami teks belajar dari cerita dan diskusikan isinya dengan temanmu atau orang tuamu. Ayo kita renungkan pelajaran hari ini. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Apa manfaatnya bagi kehidupan kalian sehari-hari? Bagaimana cara kalian mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa? Cobalah diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh kerukunan dalam keragaman agama di sekitar rumah kalian. Oke deh, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat untuk belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.